Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia modern sekarang, setiap hari tubuh kita berperang melawan polusi, sisa pestisida pada makanan, hingga stres yang menumpuk. Seringkali kita mencari solusinya pada produk kesehatan yang mahal. Tapi, tahukah jika rahasia pembersihan tubuh yang paling murni sebenarnya ada di tanah kebun kita sendiri? Menanam tanaman detox bukan sekedar tren berkebun. Ini adalah cara kita membangun apotik hidup yang mandiri. Dengan menanam sendiri, kita memegang kendali penuh. Tidak ada pestisida tambahan, tidak ada proses kimiawi panjang, hanya ada tanah, air, dan nutrisi alami yang siap membantu organ hati dan ginjal kita bekerja lebih ringan dalam membuang racun. Jadi, siapkah kamu mengubah halaman rumah menjadi sumber energi dan pembersih alami bagi tubuh? Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Lidah buaya memiliki sifat alkali yang membantu menyeimbangkan keasaman tubuh dan kandungan air yang tinggi untuk mendukung proses detoksifikasi alami dengan membuang kotoran. Cara menanamnya pun mudah dan minim perawatan. Gunakan metode pemisahan tunas atau anakan beserta akarnya untuk meningkatkan keberhasilan yang lebih tinggi. Letakkan di tempat yang teduh namun tetap mendapat sinar matahari. Saat akan mengkonsumsinya, penting untuk menghilangkan lateks atau getah kuning karena mengandung aloin atau anthraquinone yang bersifat pencahar kuat dan dapat menyebabkan kram perut atau diare. Cuci bersih daun lidah buaya, buang duri di kedua sisinya, lalu kupas kulit hijaunya hingga tersisa daging gel beningnya. Rendam potongan gel dalam larutan air garam atau air kapur sirih selama beberapa jam untuk menghilangkan sisa anthraquinone dan menjaga tekstur tetap kenyal. Blender gel yang sudah bersih dengan air matang. Kita bisa menambahkan madu atau perasan jeruk nipis untuk rasa yang lebih segar. Potongan gel juga bisa direbus sebentar, sekitar 5 menit dalam air panas sebelum dicampur ke dalam minuman. Serai mengandung antioksidan tinggi dan bersifat diuretik yang membantu mengeluarkan racun melalui urin serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Kita bisa menanam serai bermodalkan batang sisa dari pasar. Pilih batang yang masih memiliki bonggol atau bagian bawah yang keras. Rendam bagian bawahnya dalam segelas air hingga muncul akar putih dalam 1-2 minggu dan pindahkan ke pot atau polybag. Metode terbaik untuk mendapatkan manfaat detoksifikasi adalah dengan menjadikannya minuman hangat atau teh. Gunakan 2-3 batang serai segar. Bersihkan bagian daun yang tajam dan memarkan atau geprek bagian putih batangnya agar minyak atsirinya keluar. Rebus batang dalam 250-500 ml air selama 5-10 menit hingga air berubah warna dan tercium aroma harum. Untuk hasil detoks yang lebih optimal, tambahkan perasan lemon atau jeruk nipis atau sedikit jahe. Minum di pagi hari saat perut kosong dianggap paling efektif untuk memulai proses detoksifikasi tubuh. Empon-empon atau tanaman rimpang. Jahe, kunyit, temulawak, dan kencur mengandung senyawa aktif yang berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan imunomodulator untuk mendukung proses detoksifikasi serta meningkatkan daya tahan tubuh. Menanam rimpang sangat praktis karena bisa menggunakan sisa dapur dan lahan terbatas seperti pot atau polybag. Saat mengolahnya, jangan dikupas terlalu dalam. Banyak senyawa berkhasiat tepat di bawah kulit. Cukup kerok kulit tipisnya dengan sendok atau cuci bersih dengan sikat kecil di bawah air mengalir. Memarkan atau iris tipis untuk mengeluarkan minyak atsiri dan saripati sebelum direbus. Masukkan rimpang saat air sudah mendidih, lalu kecilkan apinya. Rebus selama 10-15 menit saja dengan panci tertutup agar uap minyak atsirinya tidak hilang. Rebus di wadah kaca, keramik, tanah liat, atau stainless steel. Hindari wadah berbahan aluminium atau besi. Logam ini dapat bereaksi dengan zat asam atau senyawa kimiawi dalam rimpang yang bisa mengubah rasa dan berpotensi menjadi racun. Daun mint merupakan pilihan populer untuk detoksifikasi karena membantu melancarkan pencernaan, meredakan perut kembung, serta memberikan efek menyegarkan pada tubuh. Menanam mint sangat mudah karena tanaman ini bersifat invasif atau cepat merambat dan kuat.
Untuk menjaga kandungan mentol dan antioksidannya, pengolahan daun mint sebaiknya tidak menggunakan panas yang berlebihan. Seduh daun mint segar atau kering dengan air panas, bukan air mendidih yang baru diangkat, agar senyawa aktifnya tidak rusak. Diamkan selama 3-5 menit sebelum diminum. Atau cuci bersih 5-10 lembar daun mint segar, remas sedikit, jangan sampai hancur, untuk mengeluarkan aroma dan minyak esensialnya. Lalu masukkan ke dalam botol air minum bersama irisan jeruk nipis, lemon, atau mentimun. Diamkan di kulkas selama 2 jam sebelum diminum. Kumis kucing dikenal sebagai pembersih ginjal alami karena sifat diuretiknya yang kuat, membantu tubuh membuang racun dan sisa metabolisme melalui urin secara lebih efisien. Untuk menanamnya, bisa melalui stek batang. Pilih batang yang sudah cukup tua dan sehat, potong sekitar 15-20 cm, lalu tanam langsung ke tanah atau media tanam. Pengolahan yang paling umum adalah dengan menjadikannya teh herbal atau air rebusan. Cuci bersih 10-20 gram daun kumis kucing segar, sekitar 1 genggam tangan, rebus daun dalam 2 gelas air. Gunakan api kecil dan tunggu hingga air menyusut menjadi sekitar 1 gelas. Saring dan minum selagi hangat. Gunakan wadah keramik atau stainless steel, hindari aluminium agar zat aktif tidak bereaksi dengan logam. Daun sirih populer karena sifatnya sebagai antiseptik, antiinflamasi, dan antioksidan alami yang kuat. Untuk detoksifikasi, sirih membantu membersihkan saluran pencernaan dan membuang racun dari darah. Sirih adalah tanaman merambat yang sangat tangguh dan bisa ditanam di lahan sempit atau pot. Cara menanamnya, potong batang sirih yang sudah tua sepanjang 2 ruas, rendam dalam air hingga muncul akar, lalu langsung tanam di tanah. Dan karena merambat, siapkan ajir atau bilah bambu atau tanam di dekat pagar atau pohon sebagai rambatan. Pengolahan sirih untuk detoks harus dilakukan dengan hati-hati agar kandungan minyak atsirinya tidak hilang. Cara paling mudah adalah membuat infused water. Masukkan 2-5 lembar daun sirih yang sudah diremas ke dalam botol berisi air matang. Diamkan selama 2-4 jam di suhu ruang, lalu minum. Ini lebih lembut bagi lambung. Kombinasikan juga dengan detoks lainnya, misalkan perasan jeruk nipis dan madu untuk menetralkan rasa getir dan menambah asupan vitamin C. Pandan wangi. Daun ini kaya akan alkaloid, flavonoid, dan tanin yang berfungsi sebagai pencahar ringan alami untuk membersihkan sisa racun di usus serta memiliki efek penenang untuk detoks stres. Pandan sangat mudah tumbuh di iklim tropis. Cara termudah adalah mengambil anakan yang tumbuh di samping induk pandan. Pastikan anakan tersebut sudah memiliki sedikit akar. Untuk detoksifikasi, pandan paling baik diolah menjadi air rebusan atau teh untuk membantu meluruhkan racun lewat urin dan melancarkan pencernaan. Ambil 3-5 lembar daun pandan segar yang sudah tua, iris daun pandan kecil-kecil atau disimpul, kemudian diremas sedikit agar aroma dan minyak esensialnya keluar. Rebus dalam 3 gelas air, gunakan api sedang dan tunggu hingga air menyusut menjadi sekitar 2 gelas. Rebus juga bersama jahe geprek atau serai untuk meningkatkan efek detoksifikasi pada sistem pencernaan. Jeruk nipis. Ini adalah primadona detoksifikasi karena kaya akan vitamin C dan asam sitrat yang membantu meningkatkan enzim hati untuk membuang racun serta menyeimbangkan pH tubuh. Kita bisa menanamnya di lahan atau di dalam pot besar agar lebih praktis. Gunakan bibit hasil stek atau cangkok agar lebih cepat berbuah dibandingkan menanam dari biji. Cara mengolah paling mudah adalah memeras setengah atau 1 jeruk nipis ke dalam segelas air hangat kuku. Minum saat perut kosong setelah bangun tidur untuk merangsang pergerakan usus dan membersihkan liver. Atau buat infused water dengan mengiris tipis jeruk nipis beserta kulitnya, masukkan ke dalam 500 ml air dingin, tambahkan daun mint atau irisan timun. Diamkan di kulkas selama 2-4 jam, jangan lebih dari 4 jam agar air tidak menjadi terlalu pahit karena minyak dari kulitnya. Daun kelor. Sering disebut sebagai superfood karena mengandung antioksidan tinggi yang efektif melawan radikal bebas dan mendetoksifikasi racun dari hati. Kelor adalah tanaman yang sangat tangguh, cepat tumbuh dan bisa ditanam di lahan sempit.
Cara tercepat menanamnya adalah dengan stek batang. Pilih batang yang sudah tua, berdiameter sekitar 4-5 cm, potong sepanjang 1 meter, lalu tanam tegak lurus di tanah sedalam 20 cm. Cara mengolahnya beragam, yang termudah adalah dengan memblendernya langsung. Tambahkan buah manis seperti pisang, nanas, dan lain-lain untuk meningkatkan manfaatnya. Tambahkan juga sedikit air jeruk nipis untuk membantu penyerapan zat besi dari kelor. Jika baru pertama kali mencoba, mulailah dengan dosis kecil karena kelor memiliki efek laksatif atau pencahar ringan yang bisa membuat perut kaget. Seledri. Salah satu agen detoksifikasi terbaik karena bersifat diuretik alami yang kuat. Seledri mengandung palides yang membantu merelaksasi pembuluh darah dan apigenin yang berfungsi sebagai antiinflamasi untuk membersihkan ginjal serta menurunkan tekanan darah. Untuk tujuan detoksifikasi, mengkonsumsi seledri dalam bentuk jus murni adalah metode yang paling populer dan efektif. Cuci bersih 1 ikat besar seledri batang. Ini adalah jenis seledri impor atau seledri besar di mana lebih baik untuk jus karena kandungan airnya yang banyak. Saring ampasnya menggunakan kain bersih atau saringan halus. Minum sarinya saja dalam keadaan perut kosong di pagi hari. Bisa juga dengan infused water. Iris batang seledri dan masukkan ke dalam air bersama irisan timun dan jeruk nipis. Diamkan di kulkas selama 2-4 jam. Ini membantu hidrasi sekaligus membuang retensi air atau kebanyakan garam dalam tubuh. Jika ingin menanam pohon buah di samping rumah, tahan dan simak dulu 10 buah ramah pondasi ini. Klik video pada kanan layar. Jika ingin mengkompos tetapi lahan terbatas, temukan solusinya dengan klik video pada kiri layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.